Satu hal kami percaya, pujian ini mengantar kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus selalu ada kepastian dan mukjizat. Bahkan dalam setiap persoalan pergumulan kami hadapi, nama Yesus jauh lebih besar dari segala pergumulan hidup kami. Urapi, pakai anak-Mu yang masih penuh kekurangan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan pesan dan isi hati-Mu. Bukan apa yang dipersiapkan hamba yang akan disampaikan, tetapi Roh Kudus sendiri yang berbicara, sehingga ketika kami mendengar terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, mendapatkan kekuatan, solusi, dan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami hadapi. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Allah, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, senang sekali bisa melayani di tempat ini saudara. Saudara mungkin masih ingat kalau masih di GBI Junction ya Pak ya. Saya di doa malam seringkali mengisi. Nah saya bersyukur rasanya bisa melayani di peradaban lagi. 1 minggu yang lalu masih di dalam pedalaman Papua Nugini. Di tengah konflik TNI dengan KKB, kami 2 minggu melayani misi di pedalaman, ya, dikawal dengan aparat TNI dan BRIMOB membawa logistik untuk menginjil suku-suku pedalaman yang mungkin saudara nggak tahu saudara. Memang pelayanan saya banyak di misi penginjilan, ya, segala hambatan sudah saya alami. Tahun kemarin hampir di penjara, di Kalimantan juga, ya, kami menginjili suku-suku yang belum mengenal Injil dengan berbagai macam hambatan persoalan yang ada. Tapi hari ini puji Tuhan, saya senang sekali bisa istilahnya melayani dalam situasi seperti ini saudara. Kemarin kami KKR di hadapan orang-orang yang masih pakai koteka, maaf wanita masih telanjang dada. Kita nggak ketemu nasi, makan papeda, minum air yang begitu butek, begitu kotor. Menghadapi nyamuk malaria, bahkan buaya-buaya yang besar di sungai yang harus kami lewati dengan berjalan kaki. Sampai 2 minggu kami di sana. Dan kembali ke Jakarta kemarin, harus naik helikopter TNI karena pesawat misionaris yang kami sewa nggak berani landing karena situasi yang memanas di Papua saudara. Nah saat ini sebelum dengar firman Tuhan saya akan putarkan cuplikan video perjalanan tim misi saya yang saya pimpin dan saya dirikan karena saya dengar suara Tuhan dari seorang pengusaha. Saya tinggalkan semua bisnis saya dan saya mengabdikan diri saya masuk ke seluruh pedalaman yang nggak pernah dijangkau Injil, dan kami selalu menjadi tim misi Indonesia pertama yang menjangkau suku-suku primitif, dan sudah banyak terjadi, ratusan orang kita baptis, 200 gereja sudah kita bangun di seluruh pedalaman. Ya, kita lihat cuplikan video ini. Nah saudara, inilah sedikit pelayanan yang saya lakukan. Sebulan saya di Jakarta, sebulan di pedalaman. Ya, nanti bulan depan berangkat lagi. Dan kemarin itu benar-benar sport jantung saudara. Karena kemarin saya ajak anak saya yang nomor 2. Ya, saya sampai bilang sama teman-teman kalau saya mau mati, saya udah siap mati, tapi ini saya bawa anak saya, resiko. Ya, karena kemarin memang lagi konflik luar biasa, saudara lihat ya, dan Ramilnya ditembak dan dibunuh, itu kondisi kami sedang landing, dan misi nggak bisa dibatalkan. Dan kami harus menembus hutan yang begitu ekstrim, ya, jadi setiap istirahat itu bantu-bantu nyabutin ini saudara, lintah dan pacet di wajah kita, di leher, karena pada jatuh dari pohon saudara. Dan nasi itu barang mewah di sana, kita hanya makan papeda. Dan saya jujur sedih lihat masyarakat Papua, jujur nangis. Ya, karena kalau saudara pernah lihat air di Comberan di Jakarta, itu masih kelihatan bening-beningnya. Sana coklat campur lumpur, itu mereka langsung ciduk, langsung minum. Dan tidak dimasak. Setiap malam saya sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan please kirimkan hujan, supaya kami bisa minum air hujan. Ya, air hujan itu kita tampung dan itu memang enggak terlalu bersih. Kita masak dan kita minum saudara. Dan puji Tuhan bisa tiba di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, seharusnya saya baru tiba Sabtu kemarin karena memang puji Tuhan ada helikopter TNI landing, kita minta izin untuk naik dan itu harus gerak cepat. Karena itu di perbukitan, mereka senapan laras panjang semua kelilingin helikopter. Logistik turun, kita masuk helikopter, tutup pintu langsung terbang. Dalam waktu nggak sampai 1 menit saudara, karena sangat berbahaya sekali. Dan target saya tahun ini 11 gereja lagi kita akan bangun di daerah Papua. Kami sudah selesaikan 4. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, sisipkan dalam doa karena ini misi mempertaruhkan nyawa. Memang gak mudah. Saya pun sudah bilang sama istri, sama anak-anak, suatu hari kalau papi gak kembali karena harus siap. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya dari seorang pengusaha yang cukup sukses, tapi dengar suara Tuhan 6 tahun yang lalu, semua bisnis saya tinggalkan. Dan saya bersyukur Tuhan pelihara keluarga saya, anak-anak 3 sudah bekerja semua, ya bahkan tahun depan sudah mantu, saudara. Ya ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah hari ini
Tema firman Tuhan kita, ibadah 1 dan 2 mungkin akan berbeda. Ya saudara yang hadir ibadah pertama mau hadir ibadah kedua juga boleh. Nah hari ini yang pertama tentang di balik pergumulan pasti ada maksud Tuhan. Buka Kejadian pasal 32. Kita akan belajar ayat 24 sampai ayat ke-30. Saya bacakan saja saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini sudah tidak asing buat kita. Banyak hamba Tuhan mungkin yang juga sudah mengkhotbahkan dan Anda sudah beberapa kali membaca kisah Kejadian pasal 32 ini. Suatu hari dikisahkan ketika Yakub seorang diri, tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menyergap Yakub, terjadi pergumulan, terjadi perkelahian yang begitu hebatnya, dan Yakub mengalami ketakutan yang amat sangat. Saudara, kalau Bapak Ibu dengan saya ada di posisi Yakub, kita mungkin mengalami hal yang sama. Bayangkan, di malam yang sunyi gelap, tiba-tiba kita seorang diri, seorang laki-laki menyergap kita, terjadi pergumulan perkelahian yang begitu hebat, kita juga mengalami ketakutan yang sama. Tapi dahsyatnya saudara, setelah kita baca ayat firman Tuhan ini, ternyata laki-laki yang menyergap Yakub adalah seorang malaikat Allah dan itu bicara Allah secara pribadi. Ini menunjukkan apa saudara? Di tengah pergumulan sehebat apapun yang Bapak Ibu dengan saya alami, Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan hidup kita. Amin saudara? Nah hari ini kita akan melihat, seringkali mungkin saudara puluhan tahun menjadi orang percaya, bahkan sudah melayani Tuhan. Anda rajin berdoa, mungkin rajin puasa, rajin memberi buat pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa masalah persoalan pergumulan masih saja seringkali diizinkan terjadi dalam kehidupan kita? Ada 5 maksud Tuhan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini, ibadah pertama ini. Kenapa masalah persoalan diizinkan terjadi? Yang pertama, Kejadian 32 ayat 25 berkata demikian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah saudara perhatikan baik-baik. Saudara, waktu Yakub bergumul begitu hebat dengan malaikat ini saudara. Dan malaikat ini gak bisa kalahkan Yakub. Maka apa yang dilakukan malaikat ini? Dia pukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok, bonggolnya keluar, kekuatan Yakub dilumpuhkan dan Yakub gak bisa berjalan. Saudara tahu posisi sendi pangkal paha di mana? Ya, ini pinggul ke bawah, ini namanya sendi pangkal paha. Saudara, saya sudah 2 kali menjalani operasi pinggang. Karena tahun kemarin saya ketika misi di Sukuwana saya jatuh ke jurang. Puji Tuhan saya bawa HT dan pinggang saya kehantam dan nyangkut di pohon setinggi 4 meter. Dan saya pulang harus menjalani operasi saudara. Tapi puji Tuhan ya, meskipun hari ini masih nyeri, sudah ditangani oleh dokter Yeremia Tatang ya beberapa kali, tapi masih belum juga pemulihan. Tapi kemarin saya paksa juga untuk tetap melayani di pedalaman dan saya cuma berdoa sama Tuhan, cuma minta sehat saudara. Nah saudara, kalau saudara lihat video tadi saudara, saya bisa mengangkut rangsel yang begitu berat. Sekarang saya udah gak berani. Karena dokter berkata jangan lagi bawa berat. Kalau dulu saya 25-30 kilo, saya bisa panggul. Jalan berhari-hari saudara. Ya, umur gak muda, udah 53 tahun. Bukan karena saya punya otot tangan yang kuat, otot leher yang kuat atau betis yang kuat. Tapi saya punya sendi pangkal paha yang kuat. Nah sendi pangkal paha bicara pusat letak kekuatan seseorang. Jadi kalau Anda bisa berdiri lama, karena saudara punya sendi pangkal paha yang kuat. Nah saudara, makna firman Tuhannya begini. Waktu malaikat itu gak bisa kalahkan Yakub, dia melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kehidupan manusia atau Yakub pada saat itu. Sendi pangkal pahanya dilumpuhkan. Jadi saudara, pesan Tuhan di poin pertama ini. Kenapa masalah persoalan diizinkan terjadi dalam hidup saudara dengan saya? Yang pertama, dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi andalan kekuatan hidup manusia. Amin saudara.
Karena setiap kehidupan kita ini ada sesuatu yang kita andalkan. Ya, paling tidak ada 3 hal. Bagi orang yang pintar, dia menganggap dengan dia pintar, dia bisa melakukan apapun juga. Mungkin dia lulusan S3 cum laude, mungkin dari UK, mungkin dari Amerika. Jangan sombong saudara. Ya, meskipun Anda lulusan S3, Anda berprestasi, Samsung S22 saja sampai hari ini masih promo loh saudara. Jadi jangan sombong kalau kita lulusan S3. Amin saudara. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saudara, banyak orang berkata kalau dengan dia pintar dia bisa melakukan apapun juga. Tapi lihat pandemi kemarin, lagi gawat-gawatnya. 2019 ya. Bahkan umat pilihan Allah yang namanya Yahudi tidak bisa menemukan satu obat antivirus COVID-19 yang sekali diminum itu bisa melumpuhkan, menghancurkan penyakit itu. Itu menunjukkan apa? Sepintar sehebat apapun manusia, kepintarannya akan dilumpuhkan. Saya ingat sebelum pandemi, karena dulu saya di GBI itu dikenal sebagai hamba Tuhan yang melayani pelepasan. Ya, saudara mungkin yang doa malam masih ingat, karena memang keluarga saya itu semua dukun ya. Kakek dukun, mama dukun, papa itu ahli feng shui. Saya asli Kalimantan. Nah saudara, suatu hari ada seorang dokter, kemudian dikenalkan dari seorang pelayan Tuhan di GBI, karena anaknya itu bisa melihat six signs, indera keenam. Karena dulu kan saya juga bisa melihat ya, indigo saudara. Dan dia berkata coba konsul dengan Pak Minarto. Ya, saya datang ke rumahnya, kebetulan dia orang Katolik. Dan dia buka klinik akupuntur, cukup ternama di Kelapa Gading. Saudara setelah didoakan kuatkan imannya, anaknya didoakan akhirnya nggak bisa lihat lagi. Saudara kemudian dia tanya sama saya, Pak Pendeta pelayanannya apa? Oh saya kalau di Jakarta saya pelayanan waria, orang gila, pemulung, orang kusta. Ya yang orang nggak mau ambil itu yang saya lakukan, saya berkata. Dan di pedalaman saya hamba Tuhan yang melayani misi penginjilan. Dan dia berkata, waduh mulia sekali Pak Pendeta pelayanannya. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak boleh nggak saya periksa nadi Pak Pendeta? Ya, karena kalau ahli cenciu itu selalu mainannya nadi. Oh silakan, saya kasih tangan kiri saya, dia periksa. Saya bilang, dok saya sakit apa? Oh enggak, tubuh Bapak cukup bagus, sehat. Ya. Tapi saya pengen berkati Pak Pendeta, karena pelayanan Pak Pendeta ini mulia banget. Ya. Gimana? Saya tanya. Saya minta kalau Pak Pendeta enggak pedalaman, tolong ke klinik saya akan cenciu, saya akan strum 15 menit sampai 30 menit. Supaya aliran darah lancar, Bapak lebih sehat, jantungnya lebih kuat. Fisiknya lebih oke. Oh akhirnya saya datang. Dia bilang begini, Pak untuk orang lain sekali datang itu gopeceng. 500.000. Buat Pak Pendeta free sampai Tuhan Yesus datang. Waduh gue mau saudara free sampai Tuhan Yesus datang, gue kagak nolak. Siapa yang gak nolak saudara? Singkat cerita saya datang, saya mulai dicenciu, disetrum saudara, badan saya makin fit, tidur makin pulas. Tiba-tiba saya lihat nih, ini dokter kayaknya bermasalah. Raut wajahnya semua ini kayaknya kurang tidur. Ya dan saya mulai tanya, Pak dokter, Bapak lagi ada problem, saya kira. Ya, dia akhirnya ngeluh, dia bilang gini, iya Pak Pendeta, kok Pak Pendeta tahu? Iya dari wajah Bapak kelihatan kok, nggak bisa dibohongin. Dia berkata, Pak saya ini 3 generasi ahli cenciu, akupuntur. Kungkung saya itu generasinya Soekarno ngobatin, belajar kami bertiga di Cungkup. Papa saya generasinya Pak Harto, saya disebutin menteri-menteri, ya pejabat-pejabat yang pernah dicenciu. Tapi ketika istri dan anak saya sakit, anaknya punya problem, ya jantungnya tuh beda. Kita jantung kiri, anaknya di sebelah kanan. Benar ya, jantung kita di kiri ya. Saya suka lupa saudara, dia di kanan. Dan kemudian istrinya itu getar-getar kayak Parkinson, ya. Tapi dengan kemampuan cenciu yang dia kuasai, dia nggak bisa ngobatin istri dan anaknya. Ini menunjukkan apa? Sehebat sepintar apapun Anda, kepintaran Anda Tuhan bisa lumpuhkan. Ya, dan sangat sedih juga ketika COVID dia kena meninggal saudara. Dan istrinya sempat kontak saya. Itu hal yang pertama, kepintaran kita dilumpuhkan. Yang kedua, yang diandalkan manusia apa? Ciannya uangnya. Banyak orang berkata punya uang semua beres. Ya, tapi ketika COVID kemarin Anda punya uang banyak, Anda mau kamar VVIP itu begitu sulit. Mau ke Singapura ditolak saudara. Karena Singapura nggak mau diimpor virus dari Indonesia saudara. Ini juga uang kita akan Tuhan lumpuhkan. Dan kemudian apa yang diandalkan manusia? Backingnya, koneksinya. Dia menganggap kenal pejabat ini, pejabat itu. Dia bisa melakukan apapun juga. Tapi dari ketiga hal ini, semua Tuhan akan lumpuhkan. Tujuannya apa? Seperti Yakub dilumpuhkan, saudara. Tujuannya supaya kita Yeremia berkata, Bapak Ibu dengan saya hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Jadi hal pertama saudara, kenapa masalah persoalan diizinkan terjadi? Dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi andalan kekuatan hidup kita. Supaya apa? Kita hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hari-hari ini makin gak jelas. Ya, situasi politik, situasi ekonomi, gak ada cara lain saudara. Kita harus bergantung kepada Tuhan.
Saudara, saya kadang-kadang di pedalaman, menerima ancaman, saya beberapa kali mau dibunuh di Papua. Ya saudara, ini badan saya udah agak kurus karena pinggang kena. Dulu badan saya sterek banget saudara. Saya dibilang anggota TNI yang menyamar, ini bukan pendeta kalau lihat body. Saya mau dipenggal kepala saya segala macam. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi. Kenapa? Karena saya tahu, kalau orang ingin menyentuh saya, dia akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dan saya tahu kemanapun saya pergi menginjil, malaikat Tuhan itu berlaksa-laksa untuk mengawal. Tapi kita tetap butuh hikmat. Ya, kalau kemarin tuh memang waduh sport jantung saudara. Belum pernah penginjilan dikawal dengan senjata laras panjang. Masyarakat bawa busur panah, bawa parang saudara. Wah itu tidur juga gak pulas. Ya, tentaranya juga gak tidur jagain kita. Aduh saya berkata kalau tahu begini saya lebih baik gak datang. Karena situasinya gak kondusif pada saat itu. Tapi puji Tuhan hari ini bisa ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Kasih tepuk tangan. Yang kedua saudara. Kejadian 32:26 berkata, lalu kata orang itu biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah ini kembali. Waktu malaikat itu gak bisa kalahkan Yakub, bergumul begitu hebat. Malaikat ini minta pamit loh. Dia berkata, izinkan aku pergi nih. Karena fajar akan segera datang menyingsing. Ini menunjukkan apa? Namanya masalah persoalan pasti ada batas waktunya. Ada tanggal expirednya. Jadi kalau di ibadah pertama ini saudara hadir, saudara rasanya udah give up, rasanya udah buntu, Pak Pendeta nggak tahu masalah saya, rumah tangga saya sudah kacau, ekonomi saya sudah kacau, penyakit di tubuh saya nggak kunjung sembuh, ya masalah anak-anak belum selesai, ekonomi yang terpuruk. Saya mau katakan dari mimbar kudus saudara di tempat ini, bertahan. Persoalan pasti ada batas waktunya, amin. Ada tanggal expirednya. Kalau Anda misalnya di keluar kota, di tengah jalan, Anda haus dan lapar, cari restoran gak ada. Ambil yang simple mungkin masuk minimarket yang kecil, misalnya Alfamaret, Indomaret. Anda ambil satu potong roti, Anda ambil mungkin satu botol minuman. Orang yang smart pintar, dia gak langsung bayar kasir, dia langsung minum. Tapi dia akan lihat label daripada botol minuman ini dan dia akan cari satu tanggal. Tanggal apa? Expired, benar gak? Kalau hari ini misalnya tanggal 1, expirednya tanggal 2. Mungkin kita nggak akan beli minuman ini. Karena mungkin sudah expired. Ya, makanan juga seperti itu. Nah makanan minuman saja ada tanggal expirednya. Demikian persoalan Bapak Ibu dengan saya. Pasti ada tanggal kadaluarsanya. Jadi bertahan saudara. Mana tahu nanti menjelang masuk mungkin 17 Agustus hari kemerdekaan. Anda yang punya hutang begitu besar. Hutang Anda lunas dengan cara yang ajaib. Yang punya hutang katakan amin. Banyak yang punya hutang SIM sudah. Ya, mana tahu wanita di tempat ini yang belum dapat jodoh, umur tinggal 1 putaran, tunggal putri terus berlangsung, belum ganda campuran. Tuhan kasih ganda campuran di tahun ini. Yang belum dapat jodoh katakan amin. Wah. Oma opa jangan bilang amin dong, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ya saudara. Nah segala sesuatu ada tanggal expirednya. Ya, jadi bertahan saudara, jangan menyerah. Kehidupan kekristenan gak pernah menjanjikan kemudahan dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi hamba Tuhan pun gak pernah dijanjikan kemudahan dalam hidup ini. Ya, jadi seberat apapun masalah saudara berkata, aduh Pak, Bapak gak tahu persoalan saya. Berat makin bagus, berkat mujizatnya makin besar. Akan saudara hadapi. Jadi masalah persoalan itu ada tanggal expirednya saudara. Ya, ada tanggal kadaluarsanya. Saudara, saya masih ingat sebelum COVID saya diundang melayani di Belanda. Jadi memang saya ini hamba Tuhan 2 alam saudara. Saya banyak mengucap syukur. Ya, kadang-kadang pelayan tempat ini waduh nyaman, AC, pulang mungkin makan enak segala macam, nanti sampai di rumah ketemu dengan keluarga. Tapi di sana kadang-kadang aduh Tuhan, kayak kemarin di Papua papeda lagi. Indomie paling keren. Ya, kemarin pengen makan ayam tanya sama warga berapa? 500.000 pendek begini. Ini masih murah, di suku Yali 1 juta. Babi itu 50 juta. Segini. Pendek sedikit 35. Itu Papua uang 1 juta gak ada artinya. Saudara makan pecel lele di kota, nasi kecil, pecel lele satu kecil gini, 136.000. Aqua begini, Nobango. Bensin terakhir saya beli masih cepeceng. Ya, pemerintah hanya bisa jangkau masih daerah kecamatan, tapi pedalaman sulit dijangkau dan tidak ada listrik. Saya setiap berangkat tuh bawa powerbank sampai 22. Itu habis semua dipakai. Ya. Dan benar-benar mandi pun kita harus irit-irit air 5 liter udah berikut keramas. Kebayang gak? Ada yang mau ikut pelayanan pedalaman gak? Ibu-ibu gak mungkin bisa, gak ada catok rambut, gak ada buat dryer di sana saudara. Ya,
Itu kalau mau pup, maaf ya, mau mandi saya paling seneng. Karena mau pup bisa lihat bintang. Nggak ada orang kaya yang toilet bisa lihat bintang. Tuhan kasih berkat luar biasa buat kita. Begitu ngeden lihat bintang, Tuhan ciptaanmu luar biasa Tuhan. Tapi was-was, takut diseruduk babi. Saudara, itu pup itu sambil bahasa roh, gesek dikit tengok. Itu kalau babi kalau nyeruduk cakilnya lebih tajam dari silet saudara. Bisa robek semua, usus kita bisa keluar. Jadi was-was banget, bayangin pup sambil megang tongkat, darah Yesus kiri kanan, darah Yesus kiri kanan. Ya, tapi saya suka cita saudara. Ya, nah waktu saya pernah diundang ke Eropa saudara, waktu itu musim dingin. Saudara yang seringkali pernah beberapa kali jalan ke Eropa, kalau kita datang ke Eropa bulan Desember, itu kan snow semua ya. Daun, pohon semua kelihatan coklat, layu. Rumput semua kelihatan coklat. Nah orang yang gak pernah jalan-jalan ke Eropa, waktu dia terumput coklat, dia bilang begini, ini tukang kebunnya males nih, kagak pernah disiram air, kagak pernah dikasih pupuk. Padahal memang kalau musim dingin itu semua begitu. Tapi begitu masuk semi, keren saudara. Semua yang coklat-coklat berubah menjadi hijau. Wah indah, bunga-bunga mulai tumbuh. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang masuk musim dingin persoalan. Rasanya kaku, rasanya beku, gak tahu harus berbuat apa lagi. Bertahan, musim semi akan tiba. Semua yang layu coklat akan berubah menjadi hijau. Itulah pertolongan Tuhan, jatuh temponya persoalan kita tiba. Dia memberikan kelegaan dan kelepasan dan pertolongan bagi hidup saudara dengan saya. Amin saudara. Jadi semua masalah persoalan itu pasti ada batas waktunya saudara. Jangan menyerah. Ya, kalau nggak ada bahan cerita. Saya tahun kemarin stres banget ketika saya disidang di salah satu suku karena dianggap melanggar adat mereka. Wah itu berat banget saudara, jujur. Saya tuh orang yang gampang tidur. 1 minggu saya gak bisa tidur, depresi, pressure, tekanan. Beberapa WhatsApp masuk, Pak Pendeta hati-hati, Bapak jangan kesana, nganter nyawa. Saya hamba Tuhan, saya penginjil, saya akan hadapi. Ya, mereka sudah masukkan media, beberapa partai juga terlibat. Udah kasusnya suruh naik ke provinsi, ke Polda. Waktu itu masih di Polsek dan Polres. Saya hadapi. Saya harus menuju ke lokasi sidang 19 jam perjalanan dari kota Pontianak. Naik bus Damri, naik perahu sungai, saya disidang seperti pesakitan. Ya, malam begitu tiba mereka udah WhatsApp, Pak, semua dukun di hulu turun mau santet Pak Pendeta. Gue kalau santet gue kagak takut, karena itu mainan gue dulu. Ya, bukan karena mainan saya punya Yesus. Orang percaya apalagi hamba Tuhan gak akan tembus, saya tidak takut. Yang saya takutkan main fisik. Saudara saya disidang, saudara, waduh dendanya gila saudara, 350 juta. Denda adat. Tapi akhirnya mereka ngintip sosial media saya, oh ini ternyata pendeta, orang baik. Ya, tapi tetap aja didenda sudah. Kena cepetnya lebih udah saya bayar, saya bilang. Yang penting rumah Tuhan jangan diganggu. Karena mereka janji mau ratakan dengan tanah. Karena kita sudah bangun 8 dan saat ini 8 gereja ini sudah berdiri dan semua orang-orang di suku ini sudah beribadah. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Ya. Persoalan pasti ada batas waktunya. Kalau enggak ada bahan cerita dalam hidup ini. Hal ketiga. Ayat 27-28, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara lewat persoalan begitu hebat. Kalau yang pertama dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi andalan di hidup kita. Yang kedua masalah pasti ada batas waktunya. Yang ketiga persoalan akan merubah hidup kita. Nama Yakub dirubah menjadi Israel. Anda yang tidak mengerti firman mungkin berkata, Pak Pendeta apa arti sebuah nama? Yakub ya Yakub, Israel dan Israel. Oh tidak. Dalam kekristenan, nama menunjukkan pribadi. Nama menunjukkan identitas. Ini bukan percaya feng shui atau hong shui. Makanya saudara kalau punya anak atau kita punya anak mau punya cucu, jangan kasih nama anak sembarangan. Hidup udah berat, lu jangan kasih nama anak lu berat-berat. Anak udah keren-keren, Kevin mangku bumi. Bumi berat dipangku, ilah tambah berat itu hidup anak. Ada yang mangku sapi lagi. Saya tuh keliling udah banyak suku saudara. Ya, di sini kalau ada orang Batak Karo mungkin tahu. Saya pernah lainnya di Kaban Jahe, masuk ke dalam 3 kali. Saudara, saya kenalan sama orang sana, saya sampai geleng-geleng kepala. Pak Shalom namanya siapa? Oh saya Pak Meja Pak Pendeta. Loh kok Pak Meja? Bapak siapa? Pak Bohlam. Lah ini kenapa furniture ada di pedalaman? Ada yang taplak meja, ada yang kipas angin. Ini beneran saya nggak mengarang-arang. Saudara, saya sampai tanya, saya pikir gue orang Jakarta gue dikerjain nih. Tanya sama opung. Kenapa dari kemarin saya kenalan, ada yang namanya Bohlam, ada yang namanya meja, ada yang kipas angin.
Apa karena saya orang Jakarta saya dikerjain? Oh bukan gitu Pak Pendeta, tidak. Kita tidak ngerjain Pak Pendeta. Memang itu masih sebagian adat yang kita pertahankan. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak Pendeta, ketika mama kita melahirkan ngeden, ngeden sekuat mungkin anaknya keluar. Begitu mama melek mata, benda pertama dilihat mama itu jadi nama anaknya, darah Yesus. Dia lihat bolam jadi bolam saudara. Dia lihat kipas angin jadi kipas angin. Ini beneran loh Indonesia saudara, plus 62 ini saudara. Sampai geleng-geleng kepala saudara. Ya, tapi ya udahlah itu tradisi yang mungkin mereka pertahankan. Nah saudara, nama menunjukkan pribadi. Nama menunjukkan identitas. Makanya di gereja Bethel Indonesia ada beberapa gereja yang mengkhotbahkan setiap minggu seri nama Allah. Bukannya Allah orang Kristen banyak, satu Yesus. Tapi namanya menunjukkan kuasanya, namanya menunjukkan pribadinya. Dari mana saudara dengan saya tahu ketika kita sakit kita disembuhkan? Dari namanya dia Allah Yoparapa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Dari mana kita tahu ketika orang berniat jahat untuk mencelakai hidup kita, mau dirampok, mau ditodong, ya ada iblis lewat, kita tengking dalam nama Yesus, dia lari. Dari namanya, dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dari mana saudara tahu ketika saudara hidup dalam kekurangan, tiba-tiba ada orang antar berkat untuk memberkati hidup Anda, ada orang transfer ke rekening Anda, dari namanya dia Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Nama menunjukkan pribadi. Saudara dalam pergumulan begitu hebat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Yakub artinya apa? Ya, bahasa Ibraninya Sancipa, tukang tipu. Bapaknya dia tipu, pamannya dia tipu, saudara dia tipu. Dia tipu semua orang. Bahkan kambingnya pun dia tipu. Ya, tapi dalam pergumulan yang begitu hebat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Israel artinya apa? Pangeran Allah, keren. Dari tukang tipu jadi pangeran Allah. Jadi kalau hari ini, maaf, saudara misalnya bisnismu diizinkan bangkrut. Keluargamu diizinkan berantakan. Suamimu diizinkan gak setia. Anak-anakmu diizinkan mungkin ada yang narkoba, maaf mungkin ada yang drugs. Sebenarnya di poin ketiga ini Tuhan sedang ingin merubah hidup kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kepintaran kita. Kita mengandalkan koneksi backing kita. Dengan semua persoalan yang ada, Tuhan cuma berkata, nak aku rubah supaya engkau hanya mengandalkan aku sepenuhnya. Mungkin saudara punya karakter yang marahnya tingkat dewa. Tahu marah karakter tingkat dewa? Kucing liatin dia tersinggung ditimpuk batu bata itu kucing. Jadi hatinya lemah lembut saudara. Mungkin Anda pelitnya minta ampun, dompetnya ada lem dilipat 7 kayak Cina Yahudi. Saudara, tiba-tiba Tuhan rubahkan menjadi hati yang suka memberi. Nah saudara, lewat persoalan Tuhan ingin merubah karakter kehidupan kita. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Saya percaya kita di gereja Bethel Indonesia tahu namanya Benny Hinn. Ya. Saya 97 jadi pendeta pembantu, saya kagum banget dengan Benny Hinn. Nah saudara tahu dia KKR di Pantai Karnaval Ancol itu 2002. Rumah saya itu gak jauh, tinggal jalan kaki. Saudara, kebetulan jadi panitia penjemputannya adik ipar saya. Adik ipar saya bekerja dengan seorang konglomerat, ya sekarang jadi pengusaha sukses. Ya, saya tanya sama adik saya, namanya David, Fit. Itu jemput hamba Tuhan kelas kaliber papan atas itu gimana? Jadi pendeta ada kelas kaliber papannya. Papan atas, papan menengah. Pak Minarto papan seluncur. Ngikuti flow-nya Tuhan. Jangan tinggi-tinggi jadi pendeta saudara. Pendeta pedalaman aja, pendeta hutan. Itu susah gak? Waduh susah kok dia bilang. Dia naik private jet berapa kali transit di Singapura, transit di Halim, dijemput pakai mobil yang mewah. Ya, baru ke ini. Tim choirnya, pendoa syafaatnya, alat musiknya, sewa Airbus. Itu alat musiknya ditaruh di Pantai Karnaval Ancol, keyboard semua itu dari negaranya ditutup pakai kain putih. Pemain musik Indonesia nggak boleh sentuh touch keyboardnya, mungkin kurang kudus pemain musik kita. Ya, dan dia sekali khotbah sudah tahu itu branded semua, jasnya mungkin ratusan juta, cincinnya ratusan, mungkin miliaran satu badan. Dan saya kalau lihat KKR dia luar biasa ya, itu dia sekali lempar jas saudara orang rebah. Saya nggak sombong, saya pendeta pedalaman, saya pernah lempar jas saya. Itu orang rebah. Karena apa? 5 tahun gak di laundry. Bukan karena urapan, karena bau gitu saudara. Nah sudah akhirnya kita tahu. Saya saksikan ini bukan menjelekan dia, tapi dia bersaksi sendiri. Saya ambil kesaksian dia. Dia akhirnya gagal jatuh. Ya, kemudian pernikahannya sama Reinhard Bonnke diteguhkan lagi. Dan pelayanannya berubah.
Dari pelayanan yang glamor segala, sekarang pelayanannya berubah. Nah, beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, dia diundang KKR di Kupang. 1 minggu setelah di KKR, saya diundang di Kupang, di gereja yang sama. Ketua panitia KKR, sahabat saya, salah satu gembala GBI di sana. Dia bilang gini, Pak Min, saya kemarin undang Benny Hinn. Loh, saya orang Jakarta nggak tahu. Iya, kita nggak expose. Ya, saya lihat. Kemudian coba saya lihat videonya. Saya lihat urapannya Tuhan pulihkan. Dia dipulihkan, diberkati, dipakai Tuhan luar biasa lagi, saudara. Kemudian saya tanya, gimana? Kalau tahun dulu kan, waduh kalau KKR PK-nya harus besar. Oh sekarang kita kasih berapapun dia terima. Hotel dulu adik ipar saya harus sewain bintang 7. Kita bintang 7 obat sakit kepala, dia maunya bintang 7. Ya, wah dikasih bintang 4 dia mau. Nah ini menunjukkan apa? Setelah dia diproses, dia berubah saudara. Makanya kalau hari ini engkau diizinkan kebangkrutan, diizinkan sakit, rumah tangga kacau. Sebenarnya Tuhan ingin merubah hidup kita. Supaya karakter kita mencerminkan karakter Kristus. Jadi hal yang ketiga, kenapa masalah diizinkan terjadi? Dia ingin merubah hidup kita supaya kita hanya mengandalkan Dia. Setuju, kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Yang keempat, ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu apa? Diberkatinyalah Yakub di situ. Wah ini luar biasa, yang keempat pasti senang semuanya. Habis masalah, habis pergumulan, ada berkat besar menanti. Bilang sama tetangga kiri kanan Anda, kasih senyum dia, kalau sesama laki-laki mungkin pegang kakinya, pahanya bilang begini, jangan khawatir, habis persoalan kamu pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Habis masalah, ada berkat besar menanti. Kalau orang Kristen yang gak dewasa rohani, dia komplain, Pak Tuhan jahat banget sih. Mau berkati kita, mau sembuhkan kita, mau pulihkan kita, harus diizinkan masalah yang begitu berat. Diizinkan bangkrut dulu, diizinkan sakit dulu. Saudara, Tuhan gak pernah jahat, meskipun seringkali kita berbuat jahat. Dia Allah yang baik, dia Allah yang the best, yang menunggu kita sampai bertobat dipulihkan dalam hidup ini. Ya, tetapi saudara ingat, masalah persoalan pergumulan adalah masa persiapan untuk Bapak Ibu dengan saya terima berkat yang besar. Katakan amin. Kalau saudara gak diizinkan bergumul dulu, nggak diizinkan masalah dulu, saudara kita hidup bisa sombong, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi dengan masalah, dengan persoalan diizinkan terjadi, supaya Bapak Ibu dengan saya saudara, ya setelah proses masalah yang begitu berat, ketika berkat besar datang, kita siap untuk terimanya. Kalau enggak, hidup kita kacau balau, apalagi masalah uang. Banyak orang gagal karena masalah uang. Akar kejahatan itu cinta akan uang, ya. Saudara bayangkan ketika Anda mungkin udah biasa terima setiap bulan gaji misalnya 10 juta atau 7 juta setengah. Tiba-tiba Anda dapat berkat besar uang puluhan miliar atau ratusan M. Itu kalau Anda tidak diizinkan bergumul dulu mengalami persoalan, hidup Anda bisa aneh-aneh loh. Benar? Beneran sih itu saudara. Makanya ada satu buku tuh bagus. Buku ini mencatat kumpulan orang di dunia yang menang lotre. Saudara paham lotre itu apa? Bahasa Ibraninya togel. Ada menang puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ada yang sampai dapat 250 M atau seperempat T. Dan orang-orang ini dikumpulkan di seluruh dunia. Ini awalnya orang-orang yang sederhana. Tinggal di apartemen subsidi negara. Rumahnya ada ngontrak. Tiba-tiba kaya mendadak. Menang lotre. Saudara tahu, ketika diwawancara, ending hidup orang-orang ini sangat tragis. Beberapa jawabannya hampir sama dan mereka bilang begini, kalau tahu hidup saya seperti ini, lebih baik dulu saya nggak usah menang lotre. Karena mereka yang menang lotre hidupnya jadi kacau. Yang biasanya pulang sore jadi pulang pagi. Alamat rumah udah nggak ingat pulang, alamat tetangga dia ingat pulang. Kena drugs, narkoba, free sex, menikah lagi. Keluarganya hancur berantakan saudara. Dan akhirnya rata-rata mereka jauh lebih miskin daripada sebelum menang lotre. Saudara kalau dengar kisah ini, saudara berkata, Pak Minarto itu orang bego, orang blow on. Saya kalau punya uang sampai ratusan M, bede. Kalau GBI Intermark, undang Pak Minarto, PK-nya gue tambahin 1 miliar. Ibu gembala gue beliin Alphard baru setahun 2 kali. Jemaat gue kasih jalan-jalan free ke Israel. Ya, jangan pede dulu, uang belum di tangan orang masih waras. Uang di tangan lo kadang-kadang gak waras lo. Ya, saya 30 tahun jadi hamba Tuhan, udah banyak dijanjiin pengusaha. Bahkan 2 tahun lalu ada yang mau beliin saya helikopter. Buat misi Pak, kita dukung. Tapi sampai hari ini odong-odong juga gak nyampe. Ya, udah sering dijanjiin, saudara.
Ada satu pengusaha tanahnya nggak laku, bertahun-tahun udah masuk riwayat, Brington itu pokoknya nggak laku-laku. Pak Pendeta, doakan tanah ini. Kalau tanah ini laku Pak, jangankan caphun 10%, gue kasih Pak Pendeta sacaphun komisinya. Waduh, gue pikir gila dapat berapa miliar nih, bangun berapa gereja nih. Kita dijanjin begitu hamba Tuhan, doa puasa Esther sampai nungging-nungging saudara. Gak makan, gak minum, Tuhan tanahnya laku Tuhan. Doa puasa Esther gak mempan puasa Tuhan Yesus 30 malam. Ya, akhirnya doa orang benar sangat besar kuasanya, tanahnya laku, hati kita berbunga-bunga, sacapun. Besoknya mau ketemu pengusaha ini, gue sikat gigi sampai 12 kali karena murid Yesus ada 12. Begitu ketemu pengusahanya, shalom Pak. Udah berharap dong. Ya. Pak Minarto, aduh puji Tuhan. Saya maaf hari ini sibuk, saya ada rapat di lantai 7. Minggu depan kita bahas Pak Pendeta. Oh iya siap-siap, Bapak sibuk gak apa-apa. Minggu depan ketemu, shalom Pak. Ya, shalom apa kabar Pak Pendeta? Pak maaf nih, saya harus ngejar pesawat Pak. Dalam hati gila pesawat dikejar, mana kekejar. Saya ada rapat di Eropa ngurus bisnis saya 1 bulan baru kembali. Aduh lama banget. Ya udah Pak, Bapak sibuk nggak apa-apa. Setiap ketemu alasannya rapat lah, keluar negeri lah. Akhirnya bukan sacap pun gue dapet, bihun pun gue kagak dapet. Kualat lu ngasih PHP pendeta beneran saudara. Ya, waktu Covid tuh banyak beberapa pengusaha temen rumahnya nggak laku, utang udah bingung bayarnya. Telepon saya dijemput pakai Alphard mewahnya. Amin doain ya Pak ya, kalau laku adalah bagian Pak Pendeta lah, sekian ratus lah berkat buat Bapak. Oh ya Pak saya doakan. Daerah-daerah elit, berapa mau jual? 40 miliar, yuk kita doakan sama-sama. Katanya ada hantunya Pak, orang mau lihat jadi takut, saya doain. Laku saudara, sebulan kemudian, lagi pandemi lagi hebat-hebatnya. Yang lucunya waktu laku dia gak kasih tahu saya. Saya tahu dari teman istri saya, karena agent properti istri saya. Yang didoain suami lu udah laku tuh. Loh kok gue kagak dikasih tahu? Gue bilang udah sebulan lebih. Iya. Saya WhatsApp dia, Pak shalom puji Tuhan. Rumahnya udah laku ya. Jawabannya apa? Oke. Lah ini kok cuman oke. Saya pikir dia sibuk ngedrive gitu saudara. Minggu depan saya WhatsApp lagi, Pak puji Tuhan ya. Rumahnya udah laku. Katanya Bapak masih ada lain yang perlu didoakan. Jawaban apa? Oke. Lah ini bolak-balik kenapa oke? Ya begitu saudara. Tapi kita tetap sukacita. Kita melayani dengan sukacita. Saudara, uang kalau belum di tangan orang masih waras, uang di tangan kita tidak waras. Tapi ingat baik-baik, setelah pergumulan ada berkat besar menanti. Saya kasih satu kesaksian. 4 tahun yang lalu, saudara kalau tadi lihat sepeda motor yang masuk ke lumpur, itu saya bangun ada 2, sampai hari ini belum selesai. Yang satu udah selesai, yang satu belum. Itu udah 4 tahun bangun, karena aksesnya susah banget, itu namanya Seko Padang. Saudara kalau ketik ojek termahal di Indonesia akan muncul Seko Padang, sekali jalan bayar 1 juta, 1 hari. Ya, karena medan seperti itu. Nah saudara, 4,5 tahun lalu saya capek banget karena Sabtu Minggu saya diundang khotbah di Singapura. Pulang, saya harus ganti 4 kali pesawat menuju Seko Padang dilanjutkan dengan naik sepeda motor. Saya izin sama Gembala GBI Singapura, saya berkata, gereja Singapura bukan GBI, pada saat itu saya katakan saya harus pulang, gak bisa balik Senin. Karena pesawat saya menuju Makassar, dari Makassar ke Palopo dan lewat jalur darat. Hari itu capek banget tapi puji Tuhan kita dapat pesawat, ya seperti tadi ya, Susi Air itu. Ya, supaya shortcut. Kalau enggak saya harus naik motor lagi 17 jam. Bapak Ibu pernah ngerasain enggak? Mungkin enggak ada yang pernah naik motor 17 jam. Mau tahu enggak rasanya kayak apa? Mau tahu enggak? Turun dari motor, pantat ketinggalan di jok. Sampai saya cubit gue masih ada enggak? Itu rasanya Tuhan Yesus, aduh udah enggak tahan sudah. Ya. Nah saudara, akhirnya Gembala GPD di sana bilang gini, Pak Minarto puji Tuhan, Bapak spesial banget, Bapak duduk samping pilot. Saya udah sering lah duduk samping pilot. Ya. Wah saya suka cita banget, itu pertama kali naik pesawat, duduk samping pilot. Ternyata pesawatnya cuma muat 7 orang. Pantas duduk samping pilot. Yang membuat saya ketar-ketir saudara, itu tombol udah pada karatan. Nah karena saya orang bengkel, saya tahu. Itu ada tombol on off, gue hafal banget harganya, 2.500. Disambung pakai solasi. Lah ini kalau lepas, terima landing gak nih pesawat? Itu radar nyala, mati hidup, digebuk baru nyala. Ya. Yang membuat saya agak deg-degan, saya kan memang orangnya berani. Wakil saya doanya nakutin, Tuhan Yesus ampuni segala dosa salah kami Bapak ampun. Saya pelototin, lu ngapain doa begitu? Pak anak saya masih kecil, iya apa hubungannya anak gue udah gede, anak lu kecil kalau jatuh mati bareng gue bilang. Jangan doa begitu, bikin saya takut saya bilang. Saya ini pemberani gara-gara doa begitu, iman gue jadi lemah. Gue bilang. Terus saya kasih kekuatan dia bilang, gue bilang lu jangan takut, lu tahu gak waktu Dayak Madura perang, potong-potong leher. Saya di sana berangkat sendiri misi. Ya. Saya naik kapal sungai 13 jam, saya Chinese sendiri.
Semua orang Dayak. Dan mereka hari itu sedang sweeping. Ya, jadi kalau ada orang suku mereka, suku M itu dipotong pasti, dipotong kepalanya. Saya bilang dari mana mereka tahu suku M? Katanya mereka punya penciuman tajam. Jarak 5 kilometer dia bisa tahu itu orang Chinese, orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, dia bisa tahu. Emang bau apa kalau musuhnya? Katanya bau sapi. Oh saya tenang, gue banyak makan cunyuk, aman gue. Ya nasi campur, capcay, acai, apa semua, gue makan aman. Saudara pulang ya, pengkhotbah KKR tuh, wah jamaat hadir 450 orang berapi-api kasih PK, saya pulangin karena di desa, saudara saya nggak mau terima. Ya, dan akhirnya saya bilang gini, Pak saya harus pulang ke Pontianak naik kapal sungai kemarin 13 jam. Iya Pak Min, Bapak nggak kuat? Ya kuat sih. Ya, memang nggak ada pesawat, saya tanya. Loh, Pak Pendeta mau naik pesawat? Ada. Lalu kenapa kagak cerita? Gue bilang. Ya kita pikir Pak Minarto orang misi pengen nikmati perjalanan. Enak aja lo, gue bilang 13 jam pantat gue pegel-pegel. Ya udah Pak, pokoknya besok Bapak naik pesawat. Saya tidak kasih tahu pesawat apa. Besoknya dijemput dari Pastori sampai di bandara ada satu pesawat karatan banget. Saya pikir model kayak Bombardier atau ATR yang mau 77 orang. Saya tanya pesawatnya mana dari Pontianak, kok belum landing? Itu Pak yang kayak kotak sabun. Darah Yesus, saya bilang. Ini kan peninggalan perang dunia kedua. Lah katanya Pak Min pengen naik pesawat. Iya tapi jangan pesawat model begitu juga, gue bilang. Iya sih Pak, apalagi udah jatuh 3. Wah ilah darah Yesus jatuh 3 sudah. Aduh dia tahu saya pemberani, pendetanya, gembalanya ngerjain saya. Pak saya jujur ya, saya juga melayani sini Pak. Saya lebih baik naik kapal sungai kemarin daripada naik pesawat ini. Loh kenapa? Waduh Pak ngeri Pak. Itu Pak kalau udah cuaca gelap Pak, ilah apalagi awan gelap. Bapak cepat harus angkat pujian. Pujian apa? Bersama malaikat di surga. Karena itu goyangnya ngeri sudah. Itu celah-celah gunung terbang. Aduh lo udah tahu begitu ya, Pak Min kan berani. Aduh ampun, itu 30 menit saya udah bahasa roh, udah baca Mazmur 91. 30 menit di starter gak mau take off. Kan kita ngobrol pilot, Cap panas nih, kenapa belum terbang? Belum berani Pak, kenapa? Banyak burung seliwiran, kita kalau nabrak burung jatuh. Ini pesawat apa nabrak burungnya jatuh? Aduh itu terbang di benar-benar di atas dahan saudara. Aduh saya udah berdoa Tuhan Yesus tolonglah kalau tugas belum selesai prinsip saya nggak akan dipanggil pulang gitu, makanya saya berani saudara ya. Dan akhirnya landing sampai ke Seko Padang, kami dijemput naik sepeda motor. Di situ hari itu saya nangis. Kenapa saya nangis? Bukan karena saya capek. Jujur 2 hari saya cuma tidur 2,5 jam karena perjalanan begitu jauh, meletikan, nggak makan hampir 14 jam. Kita orang misi udah biasa nggak makan berhari-hari saudara ya. Dan akhirnya gembalanya cerita gini, Pak Min terima kasih Bapak orang Indonesia, orang Jakarta pertama yang kesini. Selama 20 tahun gereja ini berdiri Pak, tidak ada satupun misionaris yang datang. Ada beberapa memberikan janji, tapi tidak ada satu saksemen pun yang nyampe ke sini. Tapi puji Tuhan saya sudah bangun, ini gereja bisa kapasitas 650, kita bangun dari pondasi. Dan dia berkata 20 tahun yang lalu Pak Min, saya itu lulus sekolah teologi dari STT GPDI. Saya dengan istri hamba Tuhan, dan kami punya uang cuma 50.000. Kami berdoa, Roh Kudus bilang kalian ke Seko Padang. Kami nggak tahu Seko Padang di mana. Dan akhirnya 40.000 habis buat ongkos, sisa ceban. Sampai di terminal Seko Padang ternyata masih primitif. Dia tanya Seko Padang di mana? Oh harus jalan kaki, nggak ada transportasi. Jalan kaki 7 hari 7 malam. Ya, dulu saya kaget dengar jalan kaki 7 hari 7 malam. Puji Tuhan, saya pernah ngerasain di suku Wana jalan kaki 9 hari 9 malam. Rekornya 2 hari lebih jauh. Kuku kaki saya lepas 7 sampai di Jakarta, busuk semua. Karena jalan kaki 3 minggu saya di suku Wana pelayanan. Ya. Nah sampai di sana saudara, dia perkenalkan diri, Pak Pendeta, Pak Kepala Dusun, kami berdua hamba Tuhan, boleh nggak kami dikasih tanah, dipinjemin tanah, nanti kami bercocok tanam, kami akan ganti. Ya, setelah dapat uang kami kasih, kami pengen bangun gereja di tempat ini, kami pengen Injil. Oh kalian berdua hamba Tuhan, kalian pilih gunung bukit yang kalian suka, kami kasih gratis. Dia kaget, kok dikasih gratis? Ya. Karena memang waktu itu Seko Padang, kerbau liar masih naduk orang sampai mati, dukun santet masih nyantet orang sampai mati, setannya masih banyak. Dan dia mulai menginjil, dan saya salut dengan 2 pendeta yang saya bantu ini. Dia hari pertama penginjilan, setelah dia tebang kayu pohon dengan modal kapak gergaji, dia bangun pondokan dan dia mulai menginjil dan jalan kaki 24 jam. Penginjilan setelah berapa minggu sukses, dapat 3 jiwa bertobat. Dari 3 jiwa ini, 2 orang gila, 1 janda tua. Didoakan orang gila ini sampai waras, sampai masyarakat kampung bingung. Dia terus menginjil dan akhirnya puluhan orang bertobat. Dia mulai bangun tempat yang lebih besar dan ini endingnya. Kayaknya saya pernah saksikan di doa malam di BSD Junction. Suatu hari istrinya datang bilang gini, Pak, beras di rumah tinggal 1,5 kaleng kongguan. Mama pagi ambil 3 centong, siang 3 centong, sore 3 centong. Dengan kondisi kita punya 3 anak, 2 pengerja full timer.
kita bisa bertahan hidup 3 hari. Apa yang harus kita lakukan? Ya, suami bilang gini, yuk mah kita berlutut, kita doa sama Tuhan. Mereka nangis tumpang tangan di atas beras ini saudara. Dan tiba-tiba selesai berdoa, dia bilang begini, "Mah, Roh Kudus barusan bicara. Bicara apa? Waktu mama ambil 3 centong, pagi, siang, sore, jangan lihat ke dalam beras, ambil saja dengan iman. Ambil saja dengan iman. Karena mereka harus jalan ke kota, gak ada uang, perpuluhan belum dapat, jalan kaki 7 hari, balik 7 hari, itu hanya boleh beras impossible." Saudara, istrinya taat. 3 centong pagi, siang, sore, terus diambil, gak sadar, ambil sampai hari ke-5, ke-6, ke-7, hari ke-8 ada misionaris datang, nginep di pastori mereka kasih bekal, ada yang 6 centong, 8 centong, dan beras itu terus diambil, dia gak sadar, sampai 3 bulan lamanya, sampai keluar ulat, kecil-kecil, dia baru sadar, ini beras 1,5 kaleng kongguan, diambil 3 bulan gak habis, makan sehari, hampir 10 orang, itulah, habis pergumulan, ada berkat besar menanti. Amin saudara. Kisah janda di Sarfat kita seringkali jumpai di pedalaman. Motor gak ada bensin kita doakan. Itu bisa jalan sampai 4-5 kilometer sampai di pastori baru hidup kembali. Saudara, mujizat banyak kami alami. Dan yang terakhir saudara, kalau yang pertama dia izinkan supaya dia melumpuhkan apa yang menjadi andalan hidup kita, masalah ada batas waktunya. Yang ketiga, masalah merubah hidup kita. Yang keempat, lewat pergumulan ada berkat besar menanti. Yang terakhir, melalui masalah kita dapat bertemu dengan Tuhan. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ketika semuanya baik, bisnismu baik, kesehatan tubuh baik, uangmu masih banyak, kadang-kadang orang lupa Tuhan. Malas datang ke gereja, apalagi sudah ada ibadah online. Ya, malas datang ke rumah ibadah, malas saat teduh, malas baca firman Tuhan. Tapi Tuhan seringkali izinkan masalah terjadi lewat persoalan supaya Bapak Ibu dengan saya lebih banyak bergumul dengan Tuhan. Amin saudara. Lewat masalah supaya kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Imam musik udah standby. Ya, saudara perhatikan baik-baik di poin terakhir ini, ketika engkau diizinkan bergumul itu baik buat kehidupan kita. Karena lewat pergumulan Anda akan lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, lebih banyak saat teduh, baca Alkitab, lebih banyak ke rumah Tuhan. Jadi di akhir firman Tuhan ini, kenapa sih masalah diizinkan terjadi? Saya rangkum firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi andalan hidup kita. Yang kedua, masalah pasti ada batas waktunya. Yang ketiga, persoalan merubah hidup kita. Yang keempat, ada berkat setelah pergumulan. Dan yang terakhir, melalui masalah, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, paradigma kami diubahkan. Seringkali kami bertanda tanya, bahkan ketika kami setia, Kau masih izinkan masalah persoalan terjadi. Ternyata di balik semua pergumulan yang ada maksud Tuhan. Lewat 5 hal ini kami disadarkan untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kekuatan kami, kekayaan, kepintaran kami. Tapi bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih buat semua masalah persoalan yang ada. Sebab di balik semua persoalan begitu hebat ada berkat besar yang menanti. Ada pemulihan yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Di hari firman Tuhan ini anak-Mu yang masih penuh kekurangan berdoa buat seluruh pelayan Tuhan jemaat Allah yang hadir. Biarlah yang lemah Kau kuatkan. Sakit Kau sembuhkan. Putus pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru. Dan kami terus bergumul bersama dengan Tuhan. Karena sumber kekuatan kami hanya datang daripada Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui kesaksian disampaikan, hanya nama Yesus yang dimuliakan. Hamba berjanji tidak akan mencuri kemuliaan nama-Mu. Diberkati anak-anak-Mu, diberkati gereja GB Intermark di tempat ini. Diberkati kami semua. Dan engkau yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.